Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala min naf'al fi fa'atil qudati wa qul sifat wa hatta ala tamassuk bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a'ul dawatan ta'ala sabtu wa rahmatullahi bi wa tabi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah kita saged kumpul mulai melanjutkan ngaji kita Tarikhul Hawadits wal Ahwal Nabawiyah karangan Imam Muhaddits Syekh Muhammad bin Abdul Malik rahimahullah. Tasih membahas tentang keluarga sepupune Kanjeng Nabi, putra dari Pak Ali nopo Pak Jani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan wa Abu Sufyan bin Harits bin Abdul Muthalib. Dan sepupune Kanjeng Nabi gender sing asmane Abu Sufyan. Jadi ojo setiap nyebut Abu Sufyan bayanganmu Abu Sufyan bin Harb. Boten. Abu Sufyan dengan kata salah satunya Abu Sufyan bin Harits. Ya, Harits sekali lagi adalah anak pertama nih Abdul Muthalib, Al-Harits. Jadi yang paling tua namanya Al-Harits. Ya, beliau juga yang ikut membantu untuk menggali kembali sumur Zam-Zam. Hanya disebutkan dalam sejarah beliau tidak mendapati saat Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, sehingga beliau meninggal, Al-Harits. Ya, tapi putra-putranya ada yang Islam, di antaranya Abu Sufyan ini. Ya, Abu Sufyan ini adalah salah satu sebut aslama, masuk Islam, wa tsabata ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Hunain. Jadi ketika perang Hunain, dia termasuk orang yang tetap bersama dengan Nabi. Abu Sufyan bin Harits ini adalah juga yang disebutkan orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Jadi di agak-agak akhir. Jadi beliau bersama satu orang lagi, kalau supaya nanti ada dua orang ini kemudian masuk ke kemah Kanjeng Nabi termasuk Islam. Abu Sufyan bin Harits. Wa mata sanata 26, wafat tanggal tahun 26 Hijriah. 26 Hijriah. Wa shalla alaihi Umar bin Khattab, yang kemudian disolati oleh sahabat khalifah saat itu Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian Al-Harits ini juga punya putra namanya Naufal bin Harits bin Abdul Muthalib. Aslama wa tsabata yaum Hunain. Beliau juga masuk Islam dan kemudian tetap bersama dengan Nabi di perang Hunain. Jadi kenapa kok perang Hunain disebut? Karena perang Hunain perang setelah Fathu Makkah. Jadi setelah Nabi membuka atau membebaskan kota Makkah, kemudian ada beberapa suku Hawazin dari Bani Hawazin tetap tidak mau masuk Islam. Akhirnya maksa tanda kutip untuk ikut perang sama Nabi. Nah, saat itu pasukan yang ikut membebaskan kota Makkah jumlahnya 10.000 orang, ditambah 2.000 orang Makkah yang juga saat itu masuk Islam. Di total ada 12.000. Bayangkan pasukan 12.000, sementara suku Hawazin lawan itu cuma 3.000 atau 4.000. Sehingga sempat timbul semacam ada jumawa, karena di perang Badar 300 lawan 1.000. Nah, perang Khandaq cuma sekitar 600 atau berapa 1.000 melawan 10.000 menang. Ketika kaum muslimin jumlah sedikit menang lawan jumlah yang besar. Nah, ini jumlahnya wis gede, lawannya cuma 3.000 4.000 sepele kayak gitu. Kemudian pengaturan pasukannya juga saat itu dianggap salah, karena 2.000 orang yang baru masuk Islam di Mekah diletakkan di barisan terdepan. Hingga ketika rombongan Nabi dianggap bersama di depan ini perang lawan suku Hawazin di perang Hunain, orang yang baru masuk Islam ini rodok keder, karena ceritanya masuk ke semacam lembah terus dipanah dari kanan kiri. Nah, dua orang yang saat itu disebut para ulama Islamnya belum terlalu kuat, itu melarikan diri. Sehingga beberapa sahabat yang sudah ditinggalkan itu juga melu kabur, ya kepancing. Jadi sing marake pokoke rombongan-rombongan sing rame iku mesti orang sing kepancing mesti orang.
Ya, termasuk saya ini apa ono set boy ini saya bakal masuk mancing set boy. Ya. Wah, memang tidak paham, alhamdulillah. Sudah sampai paham. Ya. Jadi tidak paham. Jadi ketika sesuatu diramik itu mesti ono sing apa? Sing katut. Itu pasti. Ya, sahabat juga saat itu juga begitu. Ketika lihat pasukan paling depan kok ternyata apa? Mundur. Beberapa itu juga mundur. Akhirnya Nabi sempat ditinggal oleh banyak sahabat dan hanya beberapa sahabat yang di sekeliling Nabi. Di antara itu ada Sayyidina Abbas, kemudian Abu Sufyan, kemudian Naufal. Dan ada beberapa sahabat lagi disebut di beberapa sahabat. Dia kemudian Nabi meminta kepada Sayyidina Abbas, seorang yang suaranya keras, untuk memanggil kembali kaum muslimin supaya tetap maju ke melawan suku Hawazin. Itulah kenapa Hunain ini disebut beberapa orang yang punya peran di Hunain dalam sejarah selalu disebutkan, karena Hunain itu perang yang para sahabat itu kena efek dari psikologi, efek dari rame-rame nih wong melu mundur juga ikut mundur. Itu nanti kita akan bahas saat perang Hunain nanti insyaallah. Naufal juga salah satu orang yang masuk Islam kemudian juga menetap atau tetap bersama Nabi di perang Hunain. Kemudian Umayyah bin Harith bin Abdul Muttalib. Ya, selanjutnya Umayyah bin Harith bin Abdul Muttalib. Kemudian Rabi'ah bin Harith bin Abdul Muttalib. Kemudian ada Abdul Syams bin Harith bin Abdul Muttalib. Kemudian ada Abdul Muttalib bin Harith bin Abdul Muttalib. Jadi orang Arab itu berarti biasa anak tiga jeneng bae iku kayak dia nakeh. Ya, Abdul Muttalib bin Harith bin Abdul Muttalib. Kemudian terakhir ada Arwa bintil Harith bin Abdul Muttalib dan Abdullah bin Harith. Ya, berarti 3 1 2 3 4 5 6 7 8 anaknya, putranya Al Harith bin Abdul Muttalib. Ya, Abdullah ini masuk Islam dan juga tapi kemudian beliau wafat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara sepupunya Nabi yang dari putranya Al Harith bin Abdul Muttalib. Sekali lagi Al Harithnya sendiri sudah meninggal saat sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Dan sekarang kita masuk di putra-putranya Abu Lahab. Ya, kita tahu bahwa Abu Lahab adalah salah satu pamannya Nabi yang tidak ikut beriman. Tapi di antara putranya ada yang beriman. Utbah bin Abi Lahab. Yang pertama adalah Utbah bin Abi Lahab. Dzukira fil isabah annahu aslama wa thabata yaum Hunain. Utbah ini disebutkan masuk Islam dan juga tetap bersama Nabi saat perang Hunain. Kemudian ada Utaibah bin Abi Lahab, ada Utaibah saudaranya. Wa huwa alladzi da'a alaihi sallallahu alaihi wasallam bi an yusallallahu alaihi kalban ya'kuluh fa akalahu al-asad. Ya, Utaibah ini saking ya saat dia masih kafir mungkin polahnya kakean sampai Nabi niku sempat mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala ya mengerahkan atau membuat anjing untuk makan Utaibah. Nah, kemudian di kemudian hari Utaibah ini mati atau wafat dalam keadaan dimakan oleh singa. Diterkam singa. Oh iya tuh bila ini ditunggu dengan Nabi sampai mono. Berat. Ini bukan berarti terus Nabi senang dengan doang elek, enggak. Nabi berdoa semacam itu berarti ada sebab yang memang orang ini keterlaluan. Itu nanti ada pembahasan khusus, jadi bukan itu. Artinya kita misalnya kita pun ya bisa jadi boleh seperti itu. Tapi kalau diingat bahwa untuk hal-hal yang memang sudah parah banget, ojo gampang-gampang sithik terus tak dungake pangan asu kowe. Tak dungake sepel. Enggak, yang parah banget ya mungkin diperbolehkan. Ya, Utaibah seperti itu. Utaibah melakukan tindakan yang kemudian parah sampai Nabi berdoa seperti itu. Oh iya tuh. Kemudian ada Mu'attib bin Abi Lahab. Kemudian selanjutnya ada Mu'attib. Ya, aslama wa thabata yaum Hunain. Dia juga masuk Islam. Kemudian tetap bersama Nabi saat di perang Hunain. Wa haula'i tsalatsah, 3 orang ini ya, Utbah, Utaibah, Mu'attib, semuanya ummu Jamil binti Harb.
Hammalatul Hatab. Ibunya namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil bintu Harb. Nah ini ammatu Sufyan Muawiyah bin Abi Sufyan. Di saudarinya Abu Sufyan bin Harb. Jadi Abu Sufyan dan Abu Lahab itu dua orang primea. Karena kakaknya saudaranya Abu Sufyan, Ummu Jamil dinikah sama Abu Lahab. Jadi pas ketika masa kekafirannya kerjasama wajar. Kemudian Abu Lahab juga punya putri namanya Durrah binti Abi Lahab. Aslamat, masuk Islam. Ini yang ada riwayat hadis yang munculnya dari Durrah ini juga. Kemudian Subai'ah binti Abi Lahab. Kemudian ada Khalid bin Abi Lahab bin Abdul Muttalib. Itu di antara putra-putrinya Abu Lahab. Durrah, Subai'ah, Khalid, Utbah, Utaibah, Mu'attib. Kemudian ada Hindun bintil Muqawwim atau Muqawwam bin Abdul Muttalib. Kemudian ada Arwa bintil Muqawwim bin Abdul Muttalib. Itu putra anak dari Al-Muqawwim. Terakhir ada Murrah binti Hajl. Ini sempat kita bahas namanya, ada yang bilang Hajl atau Jahal. Afwan ya, salah. Juhal atau salah. Jadi harusnya Hajl atau Jahal, bukan Juhal. Itu ini salah, soalnya kurang mutolaah. Jadi misalnya sempat nulis, tolong dikoreksi. Nama aslinya Hajl, atau ada yang bilang di riwayat lain Jahal. Hajl atau Jahal bin Abdul Muttalib. Semua ini adalah putra putri dari pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana semuanya berarti termasuk kalangan Bani Hashim. Jadi Nabi kan Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Maka kemudian keturunan Hashim disebut dengan Bani Hashim. Dan Bani Hashim ini seia sekata dengan saudaranya namanya Muttalib, yang juga dikenal dengan Bani Muttalib. Dua ini, Bani Hashim dan Bani Muttalib, adalah suku atau pecahan suku Quraisy yang turut membela Nabi supaya Nabi tidak sampai dibunuh oleh orang Quraisy lainnya. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ya. Jadi dulu di masa itu ketika salah satu dari keluarga suku ini diapa-apa, iku sing ngamuk orang cuma bapak atau ibu, sak suku nih. Bahkan misalnya pun dalam konteksnya Nabi, saat itu Bani Hashim dan Bani Muttalib beberapa ada yang tidak masuk Islam, belum masuk Islam kan? Tapi karena rasa kesukuan tadi, maka Nabi dijaga supaya tidak sampai dibunuh oleh orang lain, oleh suku lain. Ya, sehingga orang-orang Quraisy di tahun ke-7 Hijriah membuat embargo untuk Bani Hashim sendiri, untuk Bani Hashim, membuat embargo untuk Bani Hashim. Dan kemudian akhirnya Bani Muttalib ikut masuk, karena Bani Muttalib merasa aku ya Bani Hashim ya sedulur, ya kudune melu iku. Sehingga kemudian Nabi SAW menyebut bahwa ya Banu Hashim wa Banu Muttalib kasyai'il wahid. Bani Hashim dan Bani Muttalib itu seperti satu hal yang tunggal, tidak ada duanya, satu. Bani Hashim dan Bani Muttalib. Bani Muttalib yang di kemudian hari menurunkan imam kita, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Di Imam Syafi'i ini Al-Muttalibi, dari Bani Muttalib. Nah, dari pelajaran Bani Hashim dan Bani Muttalib ini kita belajar bahwa misalnya kita tidak senang sama salah satu keluarga kita, ojo terus coloke gabur, tidak. Jaga sedemikian rupa supaya selesaikan internal. Ojo malah buka aib, terutama terkait dengan keluarga. Ojo terus ono dulurmu apa mindormu apa pola ngelakoni elek terus umbar-umbar, ini mindormu ini. Selesaikan internal. Nah, ini juga gambaran kalau memang mau ditarik lagi, kalau misalnya negara ketika misalnya kita tidak setuju atau ada hal yang jelek, ya selesaikan internal. Ojo umbar-umbar sampai ke luar negeri. Karena begitu orang luar negeri masuk, mesti ono embel-embeli. Pasti ada
embel-embelnya. Jadi kita jaga, kita selesaikan internal seperti kasus atau yang pernah terjadi kepada Nabi Muhammad SAW saat Bani Hashim dan Bani Muttalib, yang beberapa di antara mereka saat itu belum masuk Islam, tapi mereka menjaga Nabi supaya tidak sampai dibunuh oleh suku yang lain, karena nanti efeknya luar biasa. Karena perang antar suku itu bisa apa? Bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Nanti kita belajar di sebelum Nabi jaga Nabi itu ada namanya Harbul Fijar. Itu perang antar suku. Goro-goro ini kadang-kadang sepele, cuma dia. Goro-goro ini kadang-kadang sepele. Ya kita juga sama di masa kini, misalnya terkait istilahnya kelurahan atau kecamatan atau misalnya lingkup paling kecil keluarga. Ada hal sesuatu diselesaikan internal, jangan diumbar-umbar. Wallahu a'lam bishawab.